Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alfi Alfia dari kelas 1C Ilmu Administrasi Bisnis. Selamat datang di vlog ETS aku mata kuliah pengantar Ilmu Administrasi Bisnis. Di video kali ini, aku bakal bahas topik yang sering banget kita dengar, tapi ternyata dampaknya luar biasa besar buat perusahaan. Oh my god! Wow! Yaitu perencanaan bisnis dengan mengangkat judul tanpa perencanaan bisnis, perusahaan bisa kalah sebelum bertanding. Mungkin ada yang mikir, rencana doang, malah seperti itu. Nah, justru perencanaan bisnis itu merupakan fondasi yang menentukan apakah sebuah perusahaan bertahan atau jatuh. Jadi, stay terus di video ini sampai selesai karena aku bakal jelaskan secara lengkap, santai, dan pakai contoh biar lebih terbayang. Oke, yang pertama di sini aku akan membahas pengertian perencanaan bisnis. Pertama, kita harus tahu dulu perencanaan bisnis itu apa. Perencanaan bisnis adalah proses menyusun tujuan, strategi, serta langkah-langkah operasional agar perusahaan bisa berjalan sesuai arah yang diinginkan. Ibarat, kamu mau liburan ke Bali, kamu pasti butuh tiket, penginapan, estimasi biaya, dan tahu mau kemana. Nah, perusahaan juga begitu. Tanpa rencana, semuanya akan jadi kacau. Perencanaan bisnis bukan hanya kertas proposal, tapi ini adalah peta navigasi perusahaan. Dengan perencanaan, perusahaan akan tahu mau dibawa kemana, apa tujuan akhirnya, tantangan apa yang mungkin muncul, dan cara menghadapinya. Tanpa rencana, bisnis bisa salah langkah, buang-buang modal, bahkan kalah dari pesaing. Contoh, bayangin sebuah coffee shop mau membuka cabang baru. Kalau tanpa rencana, lokasi bisa salah dan mengakibatkan sepi, biaya bisa over, target pasar nggak jelas. Tapi kalau perencanaan bisnis dipakai, mereka akan survei lokasi, penghitungan modal, analisis pesaing, tentukan target pelanggan, dan hasilnya akan lebih terarah dan peluang sukses lebih jauh besar. Oke, selanjutnya adalah kenapa perencanaan bisnis itu penting. Ini adalah merupakan bagian paling krusial. Ada beberapa alasan kenapa perusahaan butuh perencanaan yang matang. Yang pertama, memberikan arah dan tujuan yang jelas. Perusahaan harus tahu mau kemana, targetnya apa. Misal, meningkatkan penjualan, membuka cabang, atau menaikkan kualitas produk. Yang kedua, mengurangi resiko bisnis. Pasar bisa saja berubah, teknologi juga berubah, secara konsumen bisa berubah. Dengan perencanaan, perusahaan bisa siap menghadapi ancaman ini. Yang ketiga adalah mempermudah pengambilan keputusan. Kalau ada rencana, pemimpin perusahaan tidak bingung untuk memilih langkah yang terbaik. Yang keempat adalah menentukan kebutuhan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, modal, alat, teknologi, dan waktu. Yang kelima adalah meningkatkan efisiensi. Sumber daya tidak akan terbuang sia-sia, semua akan digunakan dengan tepat. Yang keenam, menjadi alat kontrol dan evaluasi. Rencana sama dengan standar, hasil sama dengan pencapaian. Perusahaan bisa membandingkan keduanya. Yang ketujuh adalah menarik minat investor. Investor tidak akan mau masuk kalau perusahaan tidak punya rencana yang jelas. Dengan kata lain, perencanaan bisnis akan menentukan apakah perusahaan akan tumbuh atau bangkrut. Oke, selanjutnya adalah pengertian visi, misi, tujuan. Visi, misi, dan tujuan itu ibarat kompas bagi perusahaan. Visi adalah gambaran besar tentang masa depan yang ingin dicapai oleh perusahaan atau impian jangka panjang. Sedangkan misi adalah cara-cara atau langkah strategis untuk mencapai visi, bisa disebut dengan tindakan nyata. Sedangkan tujuan adalah target spesifik yang bisa diukur. Lebih terukur, ada angka, ada batas waktu. Contohnya visi dan misi di coffee shop. Visi menjadi coffee shop lokal nomor 1 di kota Sukabumi. Misinya adalah memberikan kopi berkualitas tinggi dan pelayanan ramah. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pelanggan tetap sebanyak 30% dalam setahun.
Selanjutnya adalah contoh kasus nyata. Contoh yang paling dekat adalah banyak startup besar awalnya tidak langsung sukses, tetapi mereka mempunyai perencanaan yang super detail, mulai dari target pasar, strategi harga, sampai rencana ekspansi. Contohnya, Tokopedia. Di awal, mereka bukan fokus untuk mencari untung yang besar, tetapi membangun kepercayaan pasar dan memperbesar jaringan. Itu ada dalam perencanaan mereka. Sebaliknya, ada banyak bisnis yang tutup dalam 1-2 tahun pertama. Bukan karena produknya yang jelek, tetapi mereka tidak mempunyai perencanaan. Selanjutnya ada tahapan dalam perencanaan bisnis. Sekarang kita masuk ke step penting. Bagaimana sih perencanaan bisnis dibuat? Yang pertama, menentukan tujuan perusahaan. Contoh, meningkatkan penjualan 20% dalam 1 tahun. Yang kedua, analisis lingkungan eksternal atau makro, melihat faktor ekonomi, sosial budaya, teknologi, politik, hukum, dan demografi. Tujuannya untuk melihat peluang dan ancaman. Yang ketiga, analisis lingkungan internal atau mikro, melihat kekuatan dan kelemahan internal seperti SDM, keuangan, produksi, manajemen, dan pemasaran. Hasil dua analisis ini biasanya digabung menjadi analisis SWOT. Yang keempat, ada menentukan strategi. Contoh strategi, strategi pertumbuhan, strategi diferensiasi, strategi harga murah, dan strategi inovasi produk. Strategi ini akan membantu perusahaan untuk memilih jalan yang terbaik untuk mencapai tujuan. Dan yang kelima ada menyusun rencana operasional bagian teknis. Siapa yang melakukan, timeline, alat yang digunakan, biaya yang dibutuhkan. Dan yang keenam ada evaluasi dan pengendalian. Rencana tanpa evaluasi sama seperti kapal jalan tanpa kompas. Perusahaan harus terus mengukur hasil dan memperbaiki strategi. Oke, selanjutnya aku akan membahas strategi generik dan grand strategi. Ini adalah konsep penting untuk memahami bagaimana perusahaan bisa bersaing di pasar. Yang pertama adalah strategi generik. Porter, menurut Michelle Porter, ada 3 strategi utama. Yang pertama adalah cost leadership, adalah menekankan biaya agar bisa menjual produk dengan harga jual paling murah. Contohnya adalah minimarket dengan harga terjangkau. Yang kedua adalah differentiation, membedakan diri dengan keunikan produk atau layanan. Contohnya adalah Starbucks yang menjual experience. Yang ketiga adalah fokus strategi, menargetkan pasar tertentu. Contohnya kedai kopi yang hanya menyajikan manual brew premium. Yang kedua adalah grand strategi atau strategi jangka panjang. Beberapa pilihan strategi jangka panjang perusahaan. Yang pertama growth atau pertumbuhan, bisa menambah cabang atau memperluas pasar. Contohnya, coffee shop membuka 2 cabang baru. Yang kedua adalah stability atau tetap stabil. Fokus mempertahankan performa yang sudah bagus. Yang ketiga adalah retrenchment atau pengurangan. Menutup cabang yang tidak produktif. Yang keempat adalah combination atau menggabungkan beberapa strategi. Oke, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah perencanaan bisnis itu bukan teori semata. Ini adalah dasar yang membuat perusahaan bisa berjalan terarah, stabil, dan mampu bersaing dalam jangka panjang. Oh my god! Wow! Kalau kamu punya usaha kecil sekalipun, rencana bisnis akan tetap penting, apalagi untuk perusahaan besar. Visi misi dan tujuan menjadi dasar dalam menetapkan apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya. Perusahaan juga harus menentukan strategi yang tepat serta memahami lingkungan mikro dan makro yang mempengaruhi operasional. Melalui strategi generik dan grand strategi, perusahaan bisa memilih cara terbaik untuk bersaing dan berkembang. Semua konsep ini penting supaya perusahaan bisa berkembang dan tetap bertahan dalam persaingan bisnis yang ketat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat dan mudah dipahami. Bye-bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.